Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Akibatnya suara Ganjar Mahfud terkunci dan tak bisa menembus batas maksimal 17%. Bersama saya, Angelika Deevagam, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, pencarian pesawat kargo milik maskapai penerbangan Smart Air yang dilaporkan hilang dilanjutkan hari ini. Pencarian pesawat yang hilang kontak setelah lepas landas dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara sempat dihentikan sementara karena cuaca buruk. Sebelumnya, informasi awal insiden pesawat hilang kontak didapatkan dari Basarnas, di mana pelapor menyampaikan adanya insiden hilang kontak pesawat kargo. Pesawat naas ini take off dari Bandara Juwata pukul 8 WITA dan dijadwalkan landing di Binuang pukul 9.20 WITA. Namun pada pukul 8.55 WITA, pihak Smart Air kehilangan kontak. Kepala Bandara Tarakan yang telah melakukan koordinasi dengan Basarnas, BMKG, dan TNI Polri, serta pihak maskapai dan menduga pesawat jenis Pilatus Porter itu telah jatuh. Dinyatakan lost contact oleh teman-teman Airnav kurang lebih pukul 08.55 WITA. Misi penerbangan membawa kargo perintis dari APBN, membawa bahan logistik makanan, dan sampai saat ini kita masih terus berupaya untuk melakukan pencarian dan Akibat cuaca buruk dan angin kencang di kawasan Pelabuhan Merak, kapal feri yang akan membawa penumpang menyeberang ke Bakaheni terombang-ambing di pelabuhan. Kapal feri ini terombang-ambing dihantam ombak saat bersandar, tengah mengangkut kendaraan serta penumpang di Pelabuhan Merak. Bahkan sejumlah penumpang yang nekat berjalan kaki naik ke kapal sampai tersiram air laut. Satu truk terguling dalam kapal. Petugas pun terpaksa menghentikan proses loading kendaraan dan penumpang. Akibatnya terjadi penumpukan calon penumpang yang antri di kawasan pelabuhan. Data BMKG menyebut Sabtu ini kawasan pelabuhan berpotensi angin kencang dan hujan deras yang disertai kilat dan petir. Bagi para calon penumpang diimbau untuk hati-hati saat berpergian atau hendak mudik ke kampung halaman. Ribuan umat Hindu menggelar upacara melasti jelang Hari Raya Nyepi. Pemerintah telah menetapkan Tahun Baru Saka atau Hari Raya Nyepi pada Senin 11 Maret. Menjelang Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Bali menggelar ritual melasti di Pantai Kuta, Badung, Bali. Upacara melasti digelar bertujuan untuk mensucikan benda sakral atau pratima pura, peralatan pura, serta mensucikan diri sebelum memasuki Tahun Baru Saka. Pensucian dilakukan di pantai dengan air laut atau mata air yang juga akan mengalir dan bermuara di laut. Itu Hari Raya Nyepi atau berurutan dengan hari raya di masing-masing pura juga diadakan pemelastian ya itu. Ya kan melasti ini umum sekali dan dihadiri oleh banyak pihak, terutama Desa Kramo ya, Desa Pekraman itu. Yang ini adalah untuk menyucikan Buana Agung, alam semesta dan kita sendiri, pribadi kita. Pemerintah sudah menetapkan Tahun Baru Saka atau Nyepi pada tanggal 11 Maret 2024. Selama Nyepi, umat Hindu menghentikan semua aktivitas termasuk diikuti sejumlah fasilitas umum yang dilarang beroperasi. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Jelang Ramadan, TPU Karet Bifak Jakarta Pusat ramai dikunjungi peziarah. Sejumlah warga berdatangan untuk berziarah ke makam keluarga dan kerabatnya. Ziarah makam keluarga atau nyekar menjadi tradisi umum di Indonesia jelang bulan suci Ramadan. Seperti terlihat di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Sejak pagi warga sudah ramai berziarah ke makam keluarga atau kerabat mereka. Para peziarah tak hanya berasal dari Jakarta, tapi juga berasal dari luar Jakarta.
Biasanya warga memilih berziarah lebih awal karena suasana TPU masih sepi. Pada hari ini? Iya, pertama kita kan masih kosong ya, tidak terlalu tidak terlalu banyak, tidak terlalu ramai. Terus kemudian yang keduanya memang kesempatannya bisanya hari ini, minggu depan kita bagi-bagi lagi ke tempat ziarah orang tua yang lain juga gitu. Oke, kebetulan hari ini mau ziarah ke makam siapa? Ibu mertua kalau saya. Karena saya takut rame sekali ya, jadi ibu kesempatan pagi-pagi udah datang ke sini karena takut kebanyakan orang gitu. Jadi ya udah begitu aja lah, cuman supaya ada tempat, supaya nggak berdesak-desak gitu, keramaian. Tahun kemarin juga sama, Bu? Oh, tiap tahun saya selalu jauh-jauh hari juga. Pemandangan di pintu masuk TPU pun tak kalah ramai. Para pedagang bunga dan air mawar musiman sudah berderet menyuguhkan dagangannya. Per kantong bunga dan per botol air mawar dibanderol mulai Rp10.000 hingga paling mahal Rp50.000. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Diastriawan melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini ziarah kubur yang dilakukan masyarakat jelang bulan Ramadan, kami telah terhubung dengan rekan Nisa Sahib yang kini berada di kawasan pemakaman Karet Bifak, Jakarta. Selamat sore Nisa, bagaimana suasana di Karet Bifak sore ini? Bagaimana cuaca di sana? Apakah masyarakat tetap ramai berziarah ke makam? Baik Angel dan juga pemirsa, seperti diketahui ziarah makam keluarga atau kerabat menjadi tradisi umum di Indonesia menjelang bulan suci Ramadan, termasuk di tempat saya melaporkan yakni di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta Pusat. Para penziarah mulai berdatangan sejak pagi tadi dan meski gerimis terus mengguyur Jakarta, tetapi TPU Karet Bifak ini tampak ramai pada sore hari ini. Jika dibandingkan dengan pagi tadi, peningkatan pengunjung memang terlihat signifikan pada saat ini. Pagi kemungkinan hanya ada puluhan orang saja dan saat ini kemungkinan diperkirakan ada 100 hingga 200 orang yang sedang berziarah di TPU ini. Masyarakat berziarah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah yang dimana ini merupakan pekan terakhir menuju bulan puasa. Dan dapat kami informasikan sejak 2 pekan memang ada peningkatan signifikan yang berdatangan dari para penziarah di TPU ini. Yang biasanya datang 500 orang per harinya kini bisa mencapai 1.000 pengunjung setiap harinya, yaitu naik 2 kali lipat dari hari biasanya. Dan sebagai informasi jumlah pemakaman di TPU ini ada sekitar 60.000 pemakaman, dan TPU Karet Bifak ini juga dipenuhi pedagang bunga untuk masyarakat yang berziarah untuk mengirimkan doa kepada keluarga atau kerabat yang berpulang lebih dulu. Dan ritual nyekar ini juga sebagai pengingat bagi masyarakat untuk senantiasa mengingat kematian. Dan selain pedagang bunga juga ada pedagang makanan dan juga jasa bersih-bersih makam. Dan diperkirakan puncak dari ziarah kubur ini diprediksi jatuh pada hari ini dan juga esok hari. Angel. Ya, terima kasih Nisa Sahib atas laporan dari TPU Karet Bifak, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, jelang Ramadan, pasar Tanah Abang ramai didatangi pengunjung. Uniknya, para pembeli sengaja berburu baju dan aksesoris lebaran dari jauh hari agar bisa leluasa memilih beragam model terkini. Keramaian di pasar Tanah Abang sudah mulai terlihat khususnya di Blok B. Para pembeli sengaja menyerbu kios pedagang yang menjual busana muslim pria dan wanita serta tas wanita untuk dikenakan saat Hari Raya Idul Fitri. Pembelian datang tidak hanya dari Jakarta saja, melainkan dari sejumlah kota di tanah air yang mulai berburu baju lebaran dari jauh hari agar leluasa memilih beragam model busana. Udah dapat baju koko untuk suami, udah dapat celana juga buat anak. Kan kalau dari sekarang itu nggak begitu rame ya, jadi nggak begitu jejel dah gitu orang. Kalau sekarang kan belum begitu rame, jadi kita lebih milih sebelum bulan puasa gitu belanjanya. Sekarang yang paling banyak diburu nih yang seperti ini, kayak outer ya, gamis juga yang warna-warna putih tuh yang paling diburu sekarang. Lagi rame banget, bakal makin meningkat deh ya. Soalnya sekarang aja udah ini banget gitu kan, udah rame banget. Sabtu Minggu aja sekarang udah ini gitu, banyak orangnya gitu, beda dari biasanya.
Khusus di tahun 2024 ini, model busana wanita dengan bahan organza dan organdi paling banyak diminati pembeli. Sementara pada busana muslim pria, bahan linen yang paling menjadi incaran pembeli. Para pedagang pun mulai merasakan kenaikan omset hingga 80%. Diperkirakan, animo masyarakat mengunjungi pasar Tanah Abang akan terus meningkat hingga menjelang Lebaran. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Novan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi seputar pemilu 2024. Saksi dari Partai Solidaritas Indonesia atau IKALSEL protes setelah surat suara partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar menggelembung dengan selisih 15.000, di mana sebelumnya diketahui PSI hanya mencapai 2.500 lebih. Proses rekapitulasi perhitungan hasil suara pemilu 2024 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sempat diwarnai interupsi. Saksi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kalsel terkejut setelah melihat dan mendengar hasil yang dibacakan KPU Kabupaten Banjar saat rekapitulasi tingkat provinsi. Bukan karena suara PSI berkurang, melainkan suara PSI yang tiba-tiba menggelembung. Pasalnya, menurut hasil suara sah, partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar untuk DPR RI hanya berjumlah 2.681. Namun yang tertulis di layar dan dibacakan KPU Banjar suara sah PSI untuk DPR RI berjumlah 17.000 lebih. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Saksi dari Partai PSI Kalimantan Selatan, Robi, mengaku terkejut dengan lonjakan suara PSI di Kabupaten Banjar. Menurutnya, kesalahan data suara murni dari pihak KPUD Kabupaten Banjar yang salah menginput data. Yang pernah salah input sekarang KPU salah input. Oh, KPU-nya. Ya. Salah input kan? Gitu. Ya. Karena memang diakui oleh Sanbian tadi lah. Iya. Bukan PSI yang sengaja menggelembungkan, tapi KPU-nya sendiri. KPU-nya yang memompak. Oh, yang menggelembungkan. Ya. Dari berapa ke berapa tadi, Bang? Dari berapa ya? Naiknya 100%. 1000%. 1000% naiknya? Iya. Bahkan PSI terkejut ya? Iya, saksi pun terkejut. Kami gitu. Pemirsa, aksi saling dorong antara massa pengunjuk rasa dan aparat keamanan tak terhindarkan di tengah berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam unjuk rasa itu, massa meminta KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi menindaklanjuti dugaan indikasi kecurangan di 2 kecamatan. Sambil berteriak revolusi, massa dari Aliansi Rakyat menggugat berunjuk rasa di depan Hotel Harper, tempat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bekasi di Cikarang Selatan, Jawa Barat, Jumat sore. Mereka mendesak Bawaslu dan KPU Kabupaten Bekasi bersikap profesional atas dugaan indikasi kecurangan di Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitung. Yakni dugaan kecurangan penggelembungan suara partai yang berubah dan turun ke salah satu caleg. Daripada indikasi kecurangan ini ada perubahan suara partai yang turun itu diakui oleh untuk memenangkan ditolak sebagai caleg DPR RI. Itu yang kemudian yang menjadi bahan catatan kami, itu pula yang kemudian menjadi bahan penilaian kami bahwa lahirnya dia sebagai DPR RI saja mencoreng daripada integritas demokrasi, bagaimana dia bekerja untuk masyarakat secara benar. Untuk mencegah kericuan yang berlanjut, aparat keamanan melakukan mediasi dengan massa pengunjuk rasa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Polisi menyebut halusinasi dan penyakit kejiwaan skizofrenia diduga menjadi faktor seorang ibu di perumahan elit di Bekasi membunuh anaknya. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan dokter spesialis jiwa atau psikiater Lahargo Kembaren. Selamat sore, Dokter Lahargo. Selamat sore Mbak, salam sehat jiwa. Ya, dokter, ini dari kacamata Anda, bagaimana Bapak melihat kasus pembunuhan ibu dan anak di Bekasi ini? Silakan dokter. Dari informasi yang sudah disampaikan bahwa ada yang namanya halusinasi. Halusinasi itu adalah gangguan persepsi panca indera, di mana yang bersangkutan
itu tidak bisa membedakan ini suara yang nyata, bayangan yang nyata atau tidak. Jadi yang bersangkutan akan merasakan mendengar seperti ada suara-suara bisikan yang berkomentar ataupun menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Nah, halusinasi menjadi suatu tanda dari suatu gangguan kejiwaan. Bisa karena gangguan mental organik karena ada proses yang terjadi di otaknya, bisa karena adanya penyalahgunaan zat seperti narkoba, atau juga bisa karena suatu gangguan jiwa berat seperti skizofrenia yang ditandai dengan ketidakmampuan yang bersangkutan untuk kemudian membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gangguan psikotik. Selain halusinasi, bisa juga terjadi yang namanya delusi atau yang kita kenal juga dengan nama waham, yaitu adalah keyakinan, ide pikiran yang salah, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Perlu dilakukan pemeriksaan secara lebih menyeluruh dengan melakukan wawancara psikiatri yang terstruktur dan juga pemeriksaan psikologis lainnya untuk menegakkan diagnosis pada yang bersangkutan. Apabila memang yang bersangkutan mengalami suatu gangguan jiwa yang kita sebut skizofrenia, maka yang bersangkutan perlu mendapatkan penanganan medis. 3 pilar utama dari penanganan skizofrenia adalah psikofarmaka, yaitu dengan obat-obatan. Karena memang dasarnya adalah gangguan medis, ketidakseimbangan zat kimia yang ada di otaknya yang menyebabkan yang bersangkutan mengalami halusinasi ataupun delusi. Yang kedua adalah dengan melakukan psikoterapi, terapi dengan berbicara untuk coba menguatkan mentalnya, merubah mindsetnya. Dan yang ketiga adalah rehabilitasi psikososial untuk memulihkan fungsi-fungsi dalam kehidupannya yang sudah terganggu atau menurun. Baik. Demikian, Mbak. Baik, dokter, ini kan memang berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku mengaku aksinya tuh seperti yang tadi kita dengar begitu beritanya, mendapat bisikan gaib. Polisi pun juga menduga ada gejala yang mengarah ke skizofrenia. Selain halusinasi, dokter, apakah ada gejala lain yang memang mengarah ke gangguan jiwa tersebut? Ya, jadi yang namanya skizofrenia itu gangguan jiwa berat yang merupakan suatu penyakit medis yang ditandai yang bersangkutan tuh nggak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Nah, halusinasi ini bisa muncul dalam berbagai jenis. Ada halusinasi auditorik atau halusinasi pendengaran, bisa juga halusinasi visual, halusinasi penglihatan, bisa juga halusinasi taktil, dia merasa badannya itu seperti ada yang menempel zat tertentu, atau halusinasi penciuman dan juga pengecapan. Nah, selain halusinasi, gejala yang perlu dilihat adakah yang namanya waham atau delusi, yaitu ide atau keyakinan yang salah yang nggak sesuai dengan kenyataan. Ada misalnya halusinasi seperti dikendalikan oleh kekuatan tertentu, atau seperti pikirannya disisipi oleh pikiran yang lain, atau dia merasa dikontrol oleh suatu kekuatan tertentu, merasa dikejar-kejar oleh orang lain, atau ada yang namanya waham kebesaran. Baik. Dia merasa punya kekuatan, kehebatan karena situasi tertentu. Baik, dokter, jika memang mengarah kuat ke gejala skizofrenia tersebut, apakah ada stadium tertentu sampai seorang ibu ini tidak lagi bisa mengenali anaknya sehingga melakukan tindak kekerasan atau kejahatan seperti itu, dokter? Ya, pada skizofrenia ada fase-fasenya. Fase yang pertama kita sebut sebagai fase akut. Disitulah gejala-gejala sangat berat yang muncul dan ini sudah mengganggu fungsi produktivitas dan relasinya dengan orang-orang sekitar. Nah, pada keadaan yang berat, pada fase akut ini bisa terjadi perilaku-perilaku kekerasan. Meskipun sebenarnya tidak terlalu banyak orang yang mengalami gangguan skizofrenia yang melakukan suatu perilaku kekerasan. Nah, apabila pada fase akut sudah ada perilaku yang membahayakan seperti pada kasus ini, maka sebaiknya dilakukan perawatan untuk kemudian memulihkan gejala-gejalanya, menghilangkan gejala-gejalanya, baru kemudian masuk ke fase yang kedua, yaitu adalah fase stabilisasi. Gejala-gejala tersebut distabilkan dengan pengobatan, dengan dosis yang tepat, dan berkelanjutan konsultasi secara rutin ke poliklinik psikiatri
untuk memastikan kondisinya tetap stabil. Nah, pada fase stabilisasi inilah yang bersangkutan bisa kembali berfungsi dan produktif kembali. Apabila ditangani dengan cepat dan tepat, maka gangguan jiwa berat seperti skizofrenia ini bisa pulih. Recovery is possible. Yang bersangkutan bisa kemudian bebas dari gejala, bisa berfungsi dan produktif kembali dalam kehidupannya. Tetapi bila tidak ditangani dengan baik, maka yang bersangkutan akan menjadi gejala yang lebih berat dan bisa mengganggu untuk dirinya sendiri dan membahagiakan bagi lingkungan ataupun keluarganya. Baik, dokter, jika kita lihat dari tempat tinggal yang berada di perumahan elit begitu, pelaku ini berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas jika dilihat dari lokasi tempat tinggalnya. Lantas, menurut dokter, apa faktor yang mempengaruhi seseorang ini bisa terkena gangguan kejiwaan? Karena jika dilihat dari sisi ekonomi, ekonominya bisa dibilang menengah ke atas begitu, dokter. Ya, jadi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia ataupun gangguan jiwa yang lain itu tidak melihat latar belakang apapun. Siapapun bisa terkena untuk gangguan ini. Penyebab dari gangguan jiwa itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor biologi, yaitu adalah sel-sel, organ, molekul yang ada di otaknya, termasuk faktor genetik. Apabila yang bersangkutan memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan, maka dia akan menjadi lebih beresiko, lebih rentan. Pernah terkena penyakit yang berat, infeksi atau juga seperti kejang, pernah trauma kepala seperti jatuh, penggunaan narkoba, itu secara biologis akan membuat struktur dan fungsi dari otaknya terganggu. Faktor yang kedua adalah faktor psikologis. Kalau yang bersangkutan memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang traumatis, masalah kehidupan yang berat, ada diperlakukan tidak baik oleh orang lain, keinginan yang tidak tercapai, kekecewaan, secara psikologis dapat menimbulkan suatu hal yang traumatis bagi kondisi psikisnya. Baru yang ketiga adalah faktor sosial. Seperti apa stresor yang dialami dalam kehidupan sosialnya. Bagaimana mungkin ada masalah dengan finansial, keluarga, pendidikan, lingkungan. Nah, hal-hal yang demikianlah yang dapat menyebabkan seseorang bisa terganggu kejiwaannya. Baik, dokter. Jadi banyak faktor yang bisa mengarah untuk bisa terkena mengidap penyakit ini, ya begitu, dokter? Lantas, dokter, benar, Pak. Kasus pembunuhan antara ibu dan anak ini tidak hanya terjadi kali ini, tapi kita flashback tahun 2019 juga pernah terjadi ibu membunuh bayinya yang waktu itu masih berusia 3 bulan, serta banyak kasus-kasus lainnya. Ini jika dokter melihat fenomena apa yang terjadi, dokter? Iya, gangguan kejiwaan itu disebabkan oleh kapasitas mental dari bersangkutan yang tidak baik dan juga stresor kehidupan yang berat. Gangguan keseimbangan akan 2 hal inilah yang menyebabkan munculnya suatu gangguan kejiwaan. Dan penting sekali juga bagi masyarakat untuk memiliki suatu awareness, melihat apabila ada anggota masyarakat yang mengalami perubahan pada pikiran, perasaan, dan perilaku, untuk sesegera mungkin membawanya ke profesional kesehatan jiwa agar segera mendapatkan pemeriksaan dan penanganan. Abai terhadap adanya suatu perubahan yang terjadi pada seseorang menyebabkan gangguan kejiwaan itu lebih lama ditangani dan itu akan membuat gangguan ini menjadi lebih sulit untuk mendapatkan penanganan dan gejala-gejalanya pun bisa menjadi lebih berat. Tapi memang jika ada beberapa saudara-saudara kita mungkin yang terkena penyakit gangguan jiwa seperti skizofrenia, ini memang secara kasat mata terlihat jika tidak, dok, dalam mungkin bersosialisasinya mereka begitu. Ya, tentunya akan terlihat adanya perubahan pada pikiran, sikap, perilaku, cara berbicara. Nah, biasanya pada orang yang mengalami skizofrenia pun proses berpikirnya menjadi terganggu. Biasanya ngomongnya jadi tidak nyambung, apa yang ditanya berbeda dengan apa yang dijawab, ataupun dia kesulitan kemudian untuk mengekspresikan emosinya dengan mimik atau gestur tertentu, misalnya ada perilaku-perilaku yang tidak wajar, berbicara ketawa sendiri. Nah, perubahan-perubahan yang demikianlah yang sudah mengindikasikan yang bersangkutan memiliki suatu masalah
atau gangguan kejiwaan. Diagnosis pasti ditegakkan ketika yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan oleh seorang psikiater ataupun profesional kesehatan jiwa lainnya untuk kemudian memastikan diagnosisnya dan memberikan terapi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Baik, dokter, jika kita lihat dalam kasus ini adalah seperti yang tadi kita ulas, ibu dan anak. Ini apakah ada pengaruh, dokter? Mungkin juga pernah terjadi postpartum depression yang berkepanjangan dalam jangka tahunan sehingga mungkin bisa mendorong terjadinya peristiwa ini. Ya, depresi postpartum adalah suatu gangguan jiwa yang ditandai dengan perubahan mood yang menurun pada yang bersangkutan setelah 2 minggu pasca persalinan. Ditandai dengan mood yang sedih, menangis, kehilangan semangat, energi yang drop, fokus konsentrasi yang menurun, disertai juga dengan perubahan pada pola makan dan pola tidur, dan yang bersangkutan sampai memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Pada depresi yang berat, itu bisa terjadi gejala psikotik. Nah, salah satunya adalah halusinasi dan waham atau delusi ini. Sehingga orang dengan depresi postpartum itu perlu kita pastikan ini diagnosisnya memang terpenuhi dengan kriteria tadi. Tetapi ada juga satu gangguan lain yang setelah melahirkan yang kita sebut sebagai psikotik postpartum. Nah, inilah yang mirip seperti skizofrenia, ditandai juga dengan gangguan halusinasi, ada juga gangguan wahamnya, dan yang bersangkutan memang sudah tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Itu yang kita kenal dengan gangguan psikotik postpartum. Baik, jadi tanda-tanda seorang ibu yang mulai depresi dan mungkin bisa membahayakan anaknya atau keluarga lainnya ini seperti apa, dokter? Dan bagaimana pencegahannya khususnya untuk orang yang terdekat begitu? Yang pertama, dia mulai tidak peduli dengan perawatan dirinya, tidak peduli dengan bayinya, kelihatan sudah mulai ada perilaku yang berbahaya, misalnya ingin melukai dirinya atau orang lain, pembicaraan yang tidak nyambung, perubahan pada pola tidur dan makannya, kelihatan tidak bersemangat, itu tanda dan gejala yang bisa muncul dan harus menjadi perhatian bagi keluarga dan juga masyarakat. Dan tentu saja keluarga dan masyarakat penting sekali menjadi support system yang baik agar yang bersangkutan kemudian bisa cepat mendapatkan pertolongan. Karena gangguan kejiwaan seperti depresi, skizofrenia, bipolar, bila diberikan penanganan yang cepat dan tepat, hasilnya akan sangat baik. Dan masyarakat juga tidak usah khawatir dengan biaya, karena biaya untuk pengobatan dari gangguan kejiwaan ini itu sudah ditanggung oleh pemerintah lewat program JKN atau juga BPJS, sehingga tidak harus mengeluarkan biaya apapun dan bisa mendapatkan penanganan sampai benar-benar pulih pada akhirnya. Baik, jadi diperlukan juga kesadaran dari diri sendiri ataupun juga dukungan ya dari lingkungan untuk mungkin jika ada yang memiliki gejala-gejala yang mengarah ke arah depresi begitu untuk segera diperiksakan ya, dokter, ke petugas medis. Betul sekali, karena di masyarakat masih ada stigma dan diskriminasi tentang kesehatan jiwa. Karena sebenarnya kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. No health without mental health. Harapannya masyarakat tetap menjadikan kesehatan jiwa juga sebagai prioritas dalam hidupnya. Betul, baik. Terima kasih Dr. Lahargo Kembaran atas waktunya dan juga insight-nya mengenai kasus ini dan juga penyakit kejiwaan skizofrenia. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Terima kasih, selamat sore, salam sehat jiwa. Anda masih bersama kami di Sido Sore. Pemirsa, demi mendapatkan beras murah, warga Purbalingga, Jawa Tengah dan Lumajang, Jawa Timur rela antri berdesakan berjam-jam Sabtu pagi. Sementara di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, ratusan emak-emak berdesakan berebut pembagian sembako gratis. Ratusan mama di Kelurahan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara rela berdesakan berebut sembako gratis. Warga mengaku rela antri demi bisa mendapatkan sembako gratis di saat harga kebutuhan pokok melambung tinggi jelang Ramadan. Dalam waktu hanya kurang dari 1 jam, 150 paket sembako ludes dibagikan kepada warga. Sementara Sabtu pagi di Lumajang, Jawa Timur, antrian panjang terjadi demi mendapatkan 10 kg beras murah.
Operasi pasar beras murah ini digelar untuk menstabilkan harga beras dan juga menekan laju inflasi. Antrian panjang juga terjadi dalam operasi pasar murah di Purbalingga, Jawa Tengah yang didominasi mama. Hanya dalam waktu 20 menit, 2 ton beras medium ludes terjual. Operasi pasar murah ini akan kembali digelar di lokasi lain. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Lumajang, Jawa Timur, dan Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, tim kontributor iNews melaporkan. Jelang bulan Ramadan, ratusan warga rela antri berdesakan hingga berjam-jam demi dapat membeli beras murah. Hal ini terjadi di Polewali, Sulawesi Barat, dan Semarang, Jawa Tengah. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu nampak antusias memenuhi agen resmi penjualan beras Bulog di Kecamatan Polewali, Sulawesi Barat pada Kamis pagi. Mereka rela antri berdesakan dan menunggu hingga berjam-jam demi mendapat beras dengan harga murah jika dibanding dengan harga pasaran saat ini. Meski demikian, warga dibatasi hanya bisa membeli beras sebanyak 1 sak atau 5 kg dengan harga Rp54.000. Hal ini disebabkan Bulog hanya menjatah 2 ton untuk agen resmi di setiap minggunya. 54.000. Iya, dibandingkan dengan beras yang umum, kenapa, Bu? Beras yang umum mahal, Pak. 75 ya. Paling bawah itu 70 gitu. Jadi kita murah itu, Pak. Jadi kita bela-bela ke sini, Bu ya. Iya. Diketahui saat ini beras premium di pasar menyentuh Rp17.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk jenis medium harganya mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Sementara itu di kantor Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah juga nampak ratusan warga antre berdesakan untuk membeli beras murah. Namun banyaknya antrean yang tidak teratur membuat petugas kewalahan. Ditambah adanya saling serobot antrean membuat emak-emak yang membawa bayi ikut terjepit. Saya semerawut, Pak. Kalau di kelurahan lain-lain, kalau saya datang Pak Rahman itu depan meja 4 orang, jadi orang datang masuk belakangnya gitu. Kalau ini gimana, Bu? Ini semerawut, Pak. Tadi katanya Bita datang, saya minggir. Baru minggir ada antrian lagi, dijualin lagi. Saya Ibu dapat apa, Ibu? Lagi. Ibu dapat apa? Beras 1 ton, Pak. Diketahui di pasar murah ini beras jenis medium kemasan 5 kg dijual seharga Rp52.000. Kurang dari 1 jam, 6 ton beras ludes terjual. Selain beras, pasar murah ini juga menyediakan paket sembako berisi beras 5 kg, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg tepung terigu seharga Rp74.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan luar biasa. Hal tersebut terjadi setiap tahun dan berdampak pada daya beli masyarakat. Jelang puasa Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan pasti naik dan tidak mungkin terelakkan. Hal ini menjadi tren setiap tahunnya. Namun pada tahun politik ini kenaikan harga pangan bisa dibilang luar biasa. Kenaikan harga pangan saat ini terasa lebih membebani masyarakat, pasalnya harga beras dinilai harga termahal sepanjang sejarah. Badan Pangan Nasional mengungkap kenaikan harga pangan terjadi sejak 3 bulan terakhir. Misalnya harga beras premium dari harga Rp14.000 naik ke Rp16.000. Sedangkan harga beras medium dari Rp11.000 naik ke Rp14.000. Begitupun dengan harga ayam dalam 3 bulan terakhir masih di atas Rp35.000. Telur ayam dari Rp28.000 kini menyentuh harga Rp31.000 dan minyak goreng curah menyentuh angka Rp15.000. Masyarakat miskin bisa dipastikan menjadi korban pertama yang paling menderita akibat tren kenaikan harga pangan di pasaran. Melalui operasi pasar, pemerintah mencoba optimis akan dapat meredam kenaikan harga, namun yang jelas bukan hanya inflasi, namun daya beli masyarakat juga akan ikut tergerogoti jika harga pangan tidak segera diatasi. Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan memastikan bantuan pangan diberikan hingga bulan Juni 2024 dengan cara membagikan 10 kg beras dan bantuan presiden berupa sembako kepada para penerima manfaat. Harga komoditas bahan pangan memang mengalami kenaikan harga 2 hari setelah pemilihan umum.
Namun hingga jelang puasa Ramadan, harga pangan masih luar biasa. Jelang bulan suci Ramadan, sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan harga. Di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, kenaikan harga terjadi pada komoditas tomat dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur juga naik dari Rp27.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Harga minyak goreng juga mulai naik menjadi Rp16 hingga Rp17.000. Namun yang menjadi sorotan warga adalah harga beras yang harganya relatif masih tinggi. Beras premium dibanderol dengan harga Rp17 hingga Rp20.000, naik dari harga normal yakni Rp15.000. Kayaknya harga-harganya naik ya. Pada naik semua kayaknya, harga-harga sembako dari sayuran, sembako semua kayaknya naik. Kalau Ibu sendiri sekarang tuh kalau yang dijual kayak beras, minyak, gula tuh yang lagi naik apa aja Bu? Kayaknya gula putih juga naik, beras juga ya emang udah naik duluan ya. Menurut pedagang, kenaikan harga beras ini terjadi akibat cuaca yang tak menentu sehingga petani gagal panen. Para pembeli juga mengeluhkan harga sejumlah bahan pokok yang dinilai masih tinggi. Saya beli beras. Sekarang gimana Bu? Beli cabai. Harga beras masih naik, belum turun seperti yang kita minta. Katanya sih kalau di TV-TV bilangnya turun ya, tapi ternyata belum. Baik pedagang maupun pembeli mengaku kenaikan harga tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan berharap agar pemerintah bisa terus menstabilkan harga di masa Ramadan nanti. Dari Jakarta, Amrina Rida, Novan Dwi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di res area kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Selamat sore Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas libur panjang akhir pekan dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih Angel dan selamat sore pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan res area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, memasuki libur panjang long weekend saat ini situasi arus lalu lintas tampak cukup ramai sehingga tadi pagi adanya peningkatan volume kendaraan, tapi saat ini sudah kembali normal dan landai kembali untuk situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke Cikampek dan arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup ramai dan juga lancar dengan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 50 sampai dengan 60 km per jam. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan cuaca yang tidak menentu sehingga banyaknya struktur jalan yang tidak rata dan juga jalanan yang licin, dan juga tidak lupa untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan juga untuk situasi rest area kilometer 57 saat ini sudah tampak cukup ramai dikarenakan sebentar lagi mendekati waktu ibadah maghrib dan banyaknya pengendara yang akan melaksanakan istirahat dan juga mengisi bahan bakar di kawasan ini. Dan juga Angel serta pemirsa, saat ini saya sudah berada bersama dengan salah satu masyarakat yang melaksanakan libur panjang long weekend. Halo Bapak, selamat sore. Ini dengan Bapak siapa? Saya dengan Muhammad Irham. Ya, dengan Bapak Muhammad Irham. Bapak dari mana mau kemana nih Pak perjalanannya? Saya dari Jakarta menuju Brebes, Jawa Tengah. Oh, ke Jawa Tengah ya Pak. Nah, bagaimana nih Pak perjalanan Bapak selama dari Jakarta sampai saat ini? Apakah ada kendala atau lancar-lancar saja? Untuk saat ini alhamdulillah tadi kan ada info untuk dari kontraflow, jadi walaupun sedikit ramai tapi lumayan lancar juga itu, Bu. Oke. Tampak lancar ya Pak, Bapak perjalanannya lancar ya.
Baik, nanti sebelum melakukan perjalanan kembali, silakan dicek kembali ya Pak, fisik Bapak dan fisik kendaraan Bapak dalam keadaan prima, baru kembali melanjutkan perjalanan. Oke, baik Bapak, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Siap. Ya pemirsa, kami menghimbau bagi seluruh pengendara yang akan melaksanakan libur panjang long weekend untuk tetap mengecek kembali keadaan fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, dan juga jika merasakan lelah maupun mengantuk, jangan ragu untuk beristirahat di rest area dan tidak berlama-lama agar bisa bergantian dengan pengendara lainnya sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di kawasan rest area. Dan kembali kami informasikan juga bahwa Korlantas Polri dan jajaran masih melaksanakan operasi keselamatan 2024. Untuk itu, mari tetap tertib berlalu lintas guna mewujudkan Indonesia maju. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Angel. Silahkan. Ya, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari rest area kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Suasana persawahan bersama keluarga dengan berbagai wahana permainan tak harus mengunjungi tempat wisata mahal. Di Tanggulangi, Sidoarjo, Jawa Timur, ada lokasi wisata murah meriah yang menjadi favorit keluarga. Wisata Punden Bahrejo di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur ini menawarkan wisata unik bagi pengunjung. Di lokasi yang merupakan lahan persawahan ini, para pengunjung bisa menikmati kuliner atau beberapa arena bermain anak. Salah satu spot andalan adalah kereta sawah. Meski bentuk kereta sawah ini kecil dan terkesan seperti arena mainan anak, namun kereta sawah bisa dinaiki oleh pengunjung dewasa. Dengan kereta sawah, pengunjung bisa berputar mengelilingi sawah yang berada di sekitar area wisata dan melintasi jembatan di atas sungai desa. Usai berkereta, pengunjung bisa menikmati berbagai kuliner khas Sidoarjo dengan harga cukup murah. Pengunjung pun bisa menikmati berbagai panganan dengan latar belakang sawah. Lokasi wisata ini sangat ramai dikunjungi dan jadi favorit warga Sidoarjo dan sekitarnya. Harga tiketnya yang hanya Rp10.000 menjadi daya tarik tersendiri. Seneng-seneng sama teman-teman, naik kereta sawah, sama jalan-jalan mau kulineran. Tapi ada sedikit kekhawatiran, karena kan di atas sungai, iya. Kan belakang sendiri, takut iya. Kurang rata-rata, ya 250-an lah. Kalau hari biasa mungkin 150-an lah rata-rata. Kalau hari Sabtu Minggu banyak sekali. Bagi warga yang jenuh dengan kehidupan di kota, wisata Punden Bahrejo ini bisa dijadikan sebagai tempat wisata alternatif yang murah meriah. Tempat ini juga menyajikan suasana sejuk di tengah persawahan warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainus melaporkan. Ya, masih dari Jawa Timur, di Lumajang ada rekomendasi wisata air bernama Tumpak Selo. Selain bisa bermain air sepuasnya, Anda bisa menyusuri sungai yang jernih yang membuat liburan Anda lebih seru. Berikut liputannya. Wisata Tumpak Selo di Kecamatan Sumber Suko, Lumajang, Jawa Timur bisa menjadi pilihan untuk Anda yang gemar berwisata air. Wisatawan bisa bermain air sepuasnya dengan menyusuri sungai sepanjang kurang lebih 1 km sambil menikmati suasana pedesaan menggunakan ban. Bermain air dan melewati jeram yang menantang di antara bebatuan menjadi keseruan dalam menghabiskan liburan bersama keluarga atau sahabat.
Meski harus melewati jeram yang deras, namun wisatawan tak perlu khawatir karena sungai ini tidak dalam dan cocok untuk pemula maupun anak-anak. Seru banget, airnya seger, jernih. Tadi hampir kebalik tadi. Jatuh juga ya? Iya. Tapi seru ya? Seru banget. Kami mencoba menciptakan sebuah wahana wisata yang murah meriah. Pengunjung tidak perlu membayar untuk berwisata ke Tumpak Selo, hanya perlu menyiapkan Rp10.000 untuk sewa ban selama 1 jam. Bagaimana? Anda tertarik menghabiskan liburan bersama keluarga di wisata Tumpak Selo ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.